jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini adalah tentang nafkah batin, jangan dinanti-nanti. Atau mungkin istilahnya jangan dinanti-nantiin, jangan dientar-entarin gitu ya. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Nah ini dia nih, kita masuk ke ranahnya wanita nih. Yang namanya sebagai wanita nih Ustazah Lulung ya. Ini namanya punya yang namanya pride, harga diri. Wah, gengsinya gede, gengsinya tinggi. Cuma laki-laki ini kadang-kadang nggak paham yang namanya perempuan kalau lagi pengen, lagi minta gitu ya kan. Sama kode-kode yang dia kasih gitu. Minta apa tuh? Ada deh. Kadang-kadang lakinya nggak peka, dicuekin, ngambek. Nah sekarang bagaimana caranya? Ya seharusnya seorang istri memberi kode suami atau isyarat kepada suami bahwa dirinya sudah siap untuk dinafkahi batin. Wih, ini bahasanya udah halus nih. Silakan Ustaz Lulung Bunda, silakan. Mohon izin, Masya Allah. Pemirsa, Islam itu indah dan rahmati Allah. Jadi kalau kita ngomongin gengsi, boleh aja pakai rasa gengsi. Tapi di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, Innallaha la yastahi minal haq. Yang namanya dalam Al-Quran nyatakan sesungguhnya Allah itu tidak pernah malu untuk yang namanya suatu kebenaran. Rasulullah SAW telah bersabda, pernah berpesan kepada putrinya yaitu Siti Fatimah radhiyallahu anha, bahwa seorang istri yang punya inisiatif dengan senang hati. Nah, pertama inisiatif duluan, udah gak usah pakai malu, orang suami kita sendiri. Yang kedua dengan senang hati untuk melayani nafkah batin kepada suami itu memiliki ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan apa? Wahai Fatimah, dalam artinya satu hadis. Tiada seorang perempuan yang menyiapkan dirinya untuk suaminya dengan senang hati kecuali seorang malaikat menyeru dari langit. Mulailah beraksi wahai seorang istri kepada suaminya. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang terkemudian. Dalam kitab Ukudulujen fi bayani hukuki zaujain. Jadi yang pertama, kita pakai kode-kodeannya apa? Biasanya kita nih pakai daster, bau ya kan ya. Kita lagi kepengen, udah langsung itu mandi pakai wangi-wangian. Kenapa? Nabi sangat cinta dengan wangi-wangian. Karena pasti kan suami ngerti tuh. Kalau nggak ngerti juga, udah colek ngomong aja. Bang, amal ibadah nih, nafkah batin. Begitu, ngapain pakai malu? Lah suami sendiri, kecuali ya kan? Kenapa? Istrinya nggak pakai gengsi. Allah tidak malu terhadap satu yang hak dalam surat Al-Ahzab. Masa kebenaran kita malu? Lah, ngutang kagak malu, sama suami malu, heran ya kan. Yang pertama wangi-wangian, karena Nabi sangat cinta dengan wangi-wangian. Nabi sangat cinta dengan wanita, melindungi wanita. Nabi sangat cinta dengan yang namanya sholat. Ini yang pertama, wangi-wangian dulu. Yang kedua, kita udah tahu kebiasaan suami apa nih, kesenangannya apa nih, masakannya apa nih. Kita sediain masakannya. Tak kan dia nanya tuh, wah kok mama tahu sih hari ini aku kepengen masakan ini. Karena aku kepengen ada amal saleh nafkah batin pada hari ini. Engkau aku berikan makanan lahir, kau berikan aku makanan batin. Begitu, jadi wangi-wangian. To the point, yang kedua ya, to the point aja. Karena laki-laki susah kalau dikasih kode-kodean. Ntar dia pada saat kita pakai mata misalnya ngelirik, bang, tak kata dia apaan kelilipan, gituin mata kita sangkan kelilipan. Padahal maksud kita kode, ting 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 begitu ya kan pemirsa. Dan yang ketiga, minta kepada Allah mudah-mudahan pada saat kita melaksanakan ini kita dapat pahala. Jangan sampai dibilang ganjan, kadang gitu sih. Ganjan amat kata gitu. Ya kalau ganjan sama laki bagus dong. Masa ganjan sama yang lain bilang gitu. Kalau Kak Fadli kalau diganjain sama istri seneng gak? Seneng lah, ya harus begitu. Kita kan wanita pengen yang juga. baik itu bermanja-manja di depan suami, anggun di depan tamu. Nah, ini. Jangan ditukar ya, jangan ditukar ya. Jangan ditukar. Nah sekarang nih buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Ini kita akan melihat lagi sebuah tayangan tentang suami istri cari pahala di malam Jumat. Wah ada apaan tuh di malam Jumat? Ini tayangannya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau minum apa ya? Teh boleh teh? Ya udah buatin ya. Gula. Kamu apa ya? Mau aku masakin apa? Nasi goreng enak ya? Ya udah aku masakin dulu ya. Aduh capek. Mau aku pijitin ya? Boleh? Yang? Ya? Ini kan malam Jumat. Bisa nih? Bisa ya. Bisa? Bisa.
Nah ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah ya. Jangan mengartikan malam Jumat itu dengan sesuatu yang gak beres mulu gitu ya kan. Jadi malam Jumat itu waktunya kita tuh benar-benar menambah ibadah kita. Kalau kata orang tua kita itu kalau bisa baca suratul kahfi ya. Surah Yasin kalau sempat juga, jadi semua itu dibaca di malam Jumat itu bagus. Karena pahalanya kata berlipat ganda. Nah tapi banyak juga orang yang bilang, wah waktunya sunnah Rasul nih gitu ya. Kita pertanyaannya sama Ustadz Maulana mohon izin nih ya kan. Kalau bisa katanya sih ya kan dilakuin sebelum sholat Jumat gitu ya kan. Dari malam tuh malam Jumat sampai sebelum sholat Jumat. Itu katanya pahalanya besar banget. Bagus banget. Nah ini bagaimana sih sebenarnya penjelasannya mohon izin. Kenapa harus malam Jumat nggak malam lain? Ya silakan Ustadz. Betul. Izin, saya kan pulangnya Sabtu Minggu ya. Oh iya makanya nggak pernah kebagian malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak lagi kembali kita sama-sama belajar. Karena perihal kebutuhan itu. Nah memang Nabi, maaf saya pinjam kata-kata ini. Dalam satu riwayat disebutkan seharusnya memang malam. Seharusnya memang malam karena lalu di siang, maaf ini ada namanya waktu aurat ya. Kalau siang itu istirahat, tapi kalau malam memang alhamdulillah. Dan kalau Imam Al-Ghazali menganjurkan, Mas Syafi'i para ahli hukum, sebaiknya sebelum subuh. Sebelum subuh karena kenapa? Kalau di awal malam itu nanti menyusahkan. Tapi kalau menjelang subuh itu lebih untuk langsung mandi untuk menjalankan salat subuh. Dan mohon izin, kenapa? Dari Al-Bayhaqi meriwayatkan dalam kitab Syu'ab Al-Iman dalam sanad yang daif, bahwa dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak mampukah kalian berhubungan dengan istrinya setiap Jumat. Iya. Kenapa? Baginya mendapatkan 2 pahala. Bang Ustadz bentar, saya tadi mau nanya ada tit gitu. Biasanya kan yang sensor kan TV-nya. Ini Manual, ini manual. Iya manual, sensor manual. Hebat juga ya. Pahalanya 2. Karena menyebabkan dirinya mandi sunat, mandi junub ya. Menyebabkan dirinya mandi dan menyebabkan istrinya mandi. Kalau kita mau salat Jumat, mandi sendiri, mau salat Jumat, itu kan pahalanya 1. Tapi kalau berhubungan, ya itu berhubungan dengan istri sebelum Jumatan, berarti yang berapa yang mandi? Ada 2. Karena walaupun istri tidak pergi salat Jumat, jadi kategori di sini mendapatkan 2 pahala. Dan disebutkan bahwa barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan mencuci kepalanya berarti mandi junub maksudnya. Kenapa? Akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Mohon maaf ya. Kemuliaannya apa? Jadi gitu. Mendapatkan kemuliaan, mendapatkan apa? Derajat yang luar biasa. Makanya ada yang menyebut, ayo apa lagi? Apa lagi namanya? Jadi kalau mencuci kepala dengan mencuci kepala diangkut, maksudnya ini mandi junub. Ini dibahasakan halus. Dan pergi di awal waktu, maka kenapa? Dia lalu mendapatkan khutbah pertama, maka akan mendapatkan seperti apa? Langkah kakinya terhitung sebagai puasa dan salat setahun. Allah menyukai hambanya yang suci, lagi mensucikan. Dan titik beratnya di sini, kenapa harus malam Jumat? Ini pertanyaannya Mas Fadli ini. Kenapa harus malam Jumat? Kenapa nggak malam Kenapa Minggu? bukan malam-malam yang lain? Karena malam Jumat itu dari asarnya sampai Sabtu paginya, sebenarnya saking panjangnya itu akan diberikan pahala 70 kali lipat. 70 kali lipat. Kalau orang beribadah, semua ibadah dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Jadi luar biasa loh. Jadi keberkahan yang luar biasa kita dapatkan. Ini Masya Allah. Jadi ada keutamaannya kenapa malam Jumat ternyata pahalanya dilipat gandakan gitu kalau ya. Kalau biasanya mandi cuma 1 pahala, karena ini mandi junubnya jadi 2 pahala. Iya, tambah lagi sampai pahala para Jumat kan 70 kali lipat. Oh ini Masya Allah luar biasa. Jadi kita ambil dasar itu, tidak mengambil dasar yang dalil yang lain. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih, apakah benar dalam ilmu fikih ya, ketika melakukan nafkah batin ini dan jarang dilakukan oleh pasangan suami istri ketika hendak mengulang akan nafkah batin itu harus berwudu. Nah sekarang nih, mengapa tidak nanti aja sekalian langsung mandi Ustadz? Nah ini bagaimana nih, apakah hikmahnya dibalik anjuran Rasulullah ini ya? Ya jadi kalau bisa udah wudu ya,
terus hubungan apa namanya nafkah izin, batin, terus wudhu selesai mau lagi. nafkah batin lagi, wudhu lagi gitu. Nah ini bagaimana Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustaz Maulana, Ustaz Zalulung, Mas Fadli, ada hikmah di antara perintah berwudu ini. Yang pertama hikmahnya adalah tambahan dalam hadis tadi dari Imam Ahmad. Hadis tambahannya adalah bahwasanya dengan berwudu akan mengembalikan stamina dan kembali semangat gitu. Jadi subhanallah, ya Allah kenapa saya yang bahas ini? Harusnya Ustaz Maulana yang bahas ini. Yang pertama adalah menambah semangat. Yang kedua adalah sunnah. Yang kedua adalah sunnah. Jadi buat teman-teman sekalian, teman-teman milenial, baik yang punya istri atau belum menikah, ataupun pernah menikah, atau siapapun dia, berwudu sebelum tidur itu merupakan sunnah baginda Nabi SAW. Dan sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi sebelum tidur aja berwudu itu udah mendapat pahala. Jadi berwudu aja udah dapat pahala. Lah gimana kalau nyentuh istrinya batal lagi dong? Gak apa-apa. Yang penting sudah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dengan berwudu tadi. Yang ketiga, berwudu ini kapan? Seandainya misalnya, mohon maaf tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, sepasang suami istri telah melaksanakan ibadah nafkah batin, telah melaksanakan ibadah tadi, setelah melaksanakannya ternyata dingin, malam pula kan, subuh masih jauh gitu, maka ditunda, dia tidak mau mandi wajib dulu, nanti sebelum mau sholat subuh baru mandi wajib, maka jangan tidur dengan hadas full. Artinya jangan tidur dengan hadas full itu gimana? Maksudnya maka sebelum tidur berwudu lah. Minimal dia mengangkat hadas kecilnya. Jadi tidak usah mandi junub dulu kalau misalnya kedinginan atau tidak sempat mau nunggu subuh aja. Maka dari itu silahkan berwudu dulu baru berangkat untuk pergi tidur sama-sama. Jadi subhanallah ajaran Islam sangat luas sekali. Dalam hal seperti ini pun bukan Islam mengajarkan yang jorok-jorok. Tapi begitu dalamnya Islam, begitu detailnya ajaran Islam sampai hal seperti ini pun diajarkan dalam agama kita. Maka berwudu sebelum melakukan itu pun sunnah baginda Nabi SAW. Sudah diajarkan guru kita. Berwudu di antara dua ronde itu pun sunnah baginda Nabi SAW. Kemudian berwudu setelah melakukan tanpa mandi junub, maka itu juga sunnah baginda Nabi SAW. Berwudu sebelum melakukan mandi junub, itu juga sunnah baginda Nabi SAW. Berwudu tanpa melakukan apa-apa, juga sunnah baginda Nabi SAW. Karena memang al-wudu ini adalah yang namanya senjatanya atau perisainya seorang yang beriman. Kalau dibilang sebuah perisai, maka kapan saja harus nempel sama kita. Kalau dibilang senjata, maka dalam keadaan apapun harus nempel sama kita. Kita mau keluar rumah ya berwudu, kita mau bertemu dengan orang lain ya berwudu, apatah lagi mau bertemu dengan pasangan halal kita, dan insya Allah Allah karuniakan keturunan yang saleh dan salihah. Wallahu Amin, a'lam amin. bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran ya, Mas walaupun Fadli. belum nikah tapi kan ilmunya alhamdulillah Amin, udah amin. dalam nih, udah siap lah intinya lah ya. Nah sekarang saya balik lagi nih mau nanya lagi sama Ustadz Maulana, ya namanya manusia ini kan gak selalu yang namanya fit, ada aja yang punya kelemahan, Iya, ya kan. benar. Kadang ada juga mungkin orang gak bisa ya memberikan nafkah batin ini Iya. atau mungkin ya dikarenakan sakit. Nah ini bagaimana nih Islam memberikan solusi nih, pasangan yang suami istri yang dikarenakan kondisi sakit gak mampu lagi memberikan nafkah batin. Apakah harus tetap bertahan dengan pasangannya? Apakah mungkin bercerai atau mungkin bisa menikah lagi atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya, silakan Ustaz. Tanpa menyakiti perasaan siapapun bukan berarti, maaf ya, yang lama dilupakan, yang baru dirasakan. Baik, saya minta tolong FD-nya diambilin properti saya supaya agak lebih cepat. Karena ini harus saya akan praktekkan. Yang di rumah bisa praktekkan juga. Peragaan, mohon izin, makasih. Sudah punya anak berapa? 2. Bagus, bagus ya. Masih mau nambah? Insya Allah. Ustaz Sam? Iya, Masya Allah. Ya bagus. Ya ini. Ini Masya Allah, tabarakallah. Kenapa saya ambil botol? Nah, mohon izin dulu ya. Penuh. Kenapa? Ustaznya masih penuh, kenapa saya stucknya? Sengaja. Oh sengaja, ya Allah. Kenapa saya ambil tema ini, ambil peraga ini, supaya lebih mudah dipahami. Posisi dalam rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi bagaimana dengan nenek-nenek? Kita belajar dari Rasulullah, ada istri Nabi yang sudah tua, yang tidak sanggup lagi untuk menjalankan kewajibannya. Sehingga meminta kepada Nabi, izinkan aku tetap jadi istrimu tanpa diceraikan. Dan jatah saya, namanya Saudah ya, jatah saya adalah kasih kepada istri yang lain. Nah, jadi itu boleh. Sama juga sosok suami harusnya dia beritahu kalau istrinya masih muda,
Jangan. Aduh, perasaan ini. Karena mohon maaf, cinta kasih sayang. Seorang yang berumah tangga sudah lama dan akur, itu walaupun tidak memenuhi, namanya sayang di situ. Sayang. Tapi kalau masih muda tanpa memberikan, hati-hati loh. Karena ingat, mempertahankan pernikahan itu jauh lebih baik. Saya contohkan air yang sudah penuh. Botol yang masih penuh airnya. Masih penuh, Botol. suaranya beda ya. Beda. Coba sekarang. Yang setengah ya. Tengah. Nah, pakai mic dong. Lebih Ini cempreng. lebih nyaring. Lebih cempreng ya. Kalau Cempreng. ini agak-agak ya gitulah ya namanya wanita dong. Itulah. Iya, Tapi iya. kalau ini agak setengah-setengah. Artinya apa? Kalau kosong itu nyaring bunyinya. Berarti enggak dikasih. Enggak dikasih. Enggak dikasih, harusnya diisi. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Saya ambil perumpamaan ini. Wanita yang tidak dikasih kebutuhannya pasti nyari suaminya suaranya. Kelewat. Makanya harus disumbat, Begitu, diisi. diisi. Biar nggak berisik. Biar nggak berisik. Oke. Untuk ini bagi suami saya harus sampaikan. Harus minta ridho, begitu pula istri harus ridho dan memberikan kesempatan kalau mungkin ada penyakit, berilah kesempatan untuk bisa berobat. Betul. Karena Masya penyakit itu kan Allah. macam-macam. Benar. Jadi hal-hal kayak gini sebenarnya masih bisa Ya. diskusikan. Kadang itu ya kita bicara masalah tentang nafkah batin ini ya. Ya. Kalau memang saling pengertian dikatakan salah satu hal, ini kadang masih ada juga orang yang bahagia kok kadang-kadang gitu ya. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya. Kita akan menjawab pertanyaan yang masuk dari sosial medianya Islam itu Indah. Jadi tetap di Islam itu Indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.